diberikan PPI, karena sekarang banyak bombardir PPI. Dianggap itu gastritis juga, padahal gastritis kan lokasinya di atas. Ini yang dilakukan mungkin oleh teman-teman saya, mungkin harus dikoreksi. Jadi memang jauh jaraknya dari gaster atau lambung ini kepada hemoroid. Nah, apa ada hubungan dengan terapi? Terapi tidak berbeda, terapi hemoroid tetap diberikan. Cuma hati-hati, kadang-kadang orang-orang ini sensitif, sehingga kalau diberikan obat oral, mungkin muncul gejala dispepsianya. Tapi intinya ini adalah dua lokasi yang berbeda dengan obat yang juga berbeda. Terima kasih. Kemudian bagaimana kalau seandainya untuk penyakit hemoroid eksternal yang berat dan sudah menahun, dok? Apabila pasien keberatan untuk melakukan operasi atau pembedahan, kira-kira terapi yang efektif selain itu apa, dokter? Wah, ini susah nih kalau sudah berat. Eksternal ini terapinya operasi. Ini kan mungkin mereka yang sudah lahir zamannya TVRI dulu suka lihat iklan obat ambeien, orangnya duduk minggir-minggir. Nah itu setelah saya ingat-ingat itu hemoroid eksternal. Ya daripada duduknya di pinggir kursi terus ya mau nggak mau operasi. Jalan lain ya turun kelas, bisa dicoba ointment tadi seperti yang sudah dibahas. Tapi mau nggak mau operasi kalau sudah berat. Terima kasih. Ya, terima kasih, dok. Dan kepada Prof. Tuti nih, Prof, ini ada kaitannya juga terkait hemoroid yang menahun ya, Prof. Di sini ada pertanyaan, apakah MTFF ini juga efektif untuk pasien hemoroid yang sudah menahun, baik itu dia hemoroid internal maupun eksternal, atau hanya untuk pasien hemoroid dengan kasus baru, Prof? Oh iya, jadi pada penelitian yang diadakan, dia tidak memisahkan sudah berapa lama orang itu menderita hemoroid, karena hemoroid itu bisa ada di situ, tetapi tidak ada serangan akut gitulah ya, tidak ada keadaan akut. Nah, yang diteliti adalah mereka-mereka dengan gejala akut, tidak mempedulikan sudah berapa lama dia sakit. Jadi melihat tadi patofisiologinya pada kondisi akut apa yang terjadi dan bagaimana obat ini bekerja bisa saja bermanfaat tergantung kondisinya pada saat itu. Tetapi pada uji kliniknya hal itu tidak dipisahkan, jadi bisa bermanfaat tetap. Oke, terima kasih, Prof. Selanjutnya untuk apoteker Ulfi, ini juga ada pertanyaan terkait metode rendam duduk. Terkait metode rendam duduk ini, apakah sesuai EBM metode rendam duduk ini jika menggunakan KMNO4? Bagaimana ini apoteker Ulfi? Baik, terima kasih. Untuk tadi rendam duduk yang tadi saya sampaikan itu lebih pada non-farmakologi, jadi tanpa menggunakan obat maupun mungkin sabun ya, jadi benar-benar rendam duduk dengan air hangat. Nah, itu secara evidence dia bisa mampu mengurangi rasa nyeri gitu ya. Nah, untuk rendam duduk menggunakan kalium permanganat, nah ini saya pernah menjumpai pada pasien-pasien yang post hemoroidektomi. Jadi memang beberapa dokter merekomendasikan untuk rendam duduk dengan menggunakan KMNO4 ya atau kalium permanganat. Memang tujuannya sih untuk mengurangi resiko infeksi atau mempercepat penyembuhannya begitu. Mungkin Dokter Irsan bisa menambahkan hal tersebut. Terima kasih. Silakan Dokter Irsan mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Jadi rendam duduk atau sitz bath ini sebetulnya yang dianjurkan hanya pakai air hangat, tidak pakai macam-macam. Tapi mungkin ada yang memodifikasi, misalnya kalium permanganat dengan harapan mengurangi risiko infeksi dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada evidence-nya, yang ada tanpa kalium permanganat. Jadi kalau pakai kalium permanganat saya belum lihat evidence-nya. Tapi rendam duduk ini masuk dalam beberapa rekomendasi. Rekomendasi Jepang memasukkan untuk mengulangi gejala gatal, rasa tidak nyaman pada pasien-pasien dengan hemoroid. Studi-studinya juga ada pada hemoroid, fisura ani, dan lain-lain. Tapi prinsipnya lebih ke arah mengurangi simptom. Jangan mengharapkan dengan ini kemudian hemoroid grade 4 turun menjadi grade 1. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Dan ini ada pertanyaan yang menarik juga nih dokter terkait kasus penyakit hemoroid.
Di sini ada kasus di mana pasien itu mengeluhkan adanya pendarahan yang mengalir deras, tapi tidak disertai feses dari anus. Kemudian sering mengeluhkan nyeri pada bagian perut bawah kanan. Hanya membaik ketika mengkonsumsi obat dan akan mengalami pendarahan kembali bila obat dihentikan. Nah, dokter sebelumnya tidak menyarankan operasi, namun menyarankan kolonoskopi. Nah, apakah ini ada kecenderungan ke arah kanker, dok? Nah, ini yang penting. Ini yang harus diperhatikan, apalagi kalau kasus-kasus ini datang kepada Bapak Ibu apoteker. Salah satu gejala awal yang membuat pasien datang mencari pengobatan adalah BAB berdarah. Bisa bercampur atau tidak bercampur. Nah, kalau BAB berdarah sampai mengganggu BAB-nya, hati-hati, ini ada sumbatan. Kita curiga ini keganasan. Jadi, makanya saya anjurkan jangan menganggap semua yang berdarah ini adalah hemoroid. Dalam kasus seperti ini, kecepatan sangat penting. Kita tahu gambaran seperti ini sangat dicurigai kepada keganasan. Keganasan itu harus cepat ditata laksana, karena makin terlambat tentunya akan makin luas keganasannya. Jadi, kalau dia sampai dianjurkan kolonoskopi, berarti si dokter ini ingin evaluasi. Dia masih ragu ini beneran hemoroid atau tidak. Jadi dia sudah mengarah kepada keganasan. Saya cukup sering ketemu kasus, awalnya dicurigai hemoroid atau diterapi hemoroid, kemudian masih berdarah, makin sulit BAB, kita kolonoskopi, hasilnya adalah keganasan, entah di rektum atau di sigmoid. Terima kasih. Terima kasih dokter. Nah, untuk apoteker UVI, jika terjadi kasus seperti ini, kira-kira penjelasan seperti apa yang harus kita sampaikan kepada pasien pada saat konseling, sehingga mereka tuh mengerti mengapa dokter menyarankan kolonoskopi, atau mungkin karena mereka merasa takut untuk melakukan pengobatan tersebut dan masih dengan paradigma, oh ini paling hanya hemoroid biasa. Baik, terima kasih. Jadi tentunya ya tadi kita sudah jelaskan juga ya bahwa terapi-terapi farmakologi, kemudian modifikasi gaya hidup itu memang juga penting untuk mengatasi hemoroid. Tapi sebenarnya itu hanya untuk mengatasi gejala akutnya saja ya. Jadi bukan kuratif. Jadi perlu diedukasi juga setelah kita berikan saran terapi, kita perlu monitor juga dalam 1 minggu setelah terapi atau terapi non farmakologi, kita juga monitor. Jika memang tidak ada perbaikan dalam 1 minggu, yaitu kemungkinan ada permasalahan yang cukup berbahaya ya, atau ada hambatan sehingga harus konsultasi ke dokter supaya bisa terdeteksi lebih dini dan diobatin juga lebih dini. Gitu. Terima kasih apoteker UVI. Selanjutnya, Prof, ini pertanyaan untuk Prof Tuti terkait tumbuhan Citrus sinensis yang tadi Prof sampaikan. Ada pertanyaan terkait bagian mana dari tumbuhan citrus ini, Prof, yang bisa untuk diekstrak. Dan kemudian pertanyaan yang kedua terkait frekuensi pemberian MPFF tadi, Prof. Berapa kira-kira waktu paruhnya terhadap pemberian MPFF ini, Prof? Terima kasih. Untuk bagiannya, sebetulnya perikarpium itu sering diterjemahkan sebagai pills atau kulitnya yang suka dikeringkan, dimakan di dalam obat-obatan Cina itu sering disebutkan sebagai perikarpium juga itu ya. Tapi saya pernah baca juga bahwa kulit itu tidak seluruhnya, tapi yang bagian dalam. Terus terang saya sendiri bukan peneliti di bidang itu, jadi saya nggak betul-betul tahu yang dipakai dalam produk ini itu bagian yang mananya. Tapi yang jelas adalah bukan buahnya, tetapi kulitnya, kulit yang menutupi buah secara keseluruhan ya. Kemudian untuk apa tadi tes tengah ya, waktu paru itu saya pernah baca sekitar ada yang menemukan 10, ada sekitar antara 10-12 jam, makanya pemberiannya dia bisa diberikan 3 kali atau 2 kali juga masih bisa. Kemudian apakah sudah ada penelitian, Prof, untuk interaksi MPFF ini dengan obat yang lain? Saya belum pernah baca itu. Belum ada ya, Dok. Oke, selanjutnya. Boleh sebentar. Ya.